Berita aktual, 1 Agustus 2025. Setiap kali ada ancaman yang masuk ke wilayah Israel, entah itu roket dari Gaza, rudal jarak jauh dari Lebanon, atau drone bersenjata dari Yaman, langit Israel langsung bereaksi. Di setiap kota dan desa yang terancam, siren peringatan meraung keras. Suaranya memecah kesibukan, memaksa warga berlari menuju tempat perlindungan. Waktu mereka hanya 15 hingga 90 detik, tergantung jarak lokasi peluncuran. Sementara di langit, Iron Dome, sistem pertahanan udara canggih Israel, segera bekerja. Radar pendeteksi otomatis mengunci target, menghitung lintasan, lalu meluncurkan rudal pencegat yang melesat ke udara. Dalam hitungan detik, kilatan cahaya terlihat, diikuti ledakan di angkasa. Ancaman pun hancur sebelum sempat menyentuh tanah. Sejak dioperasikan tahun 2011, Iron Dome telah mencegat ribuan roket dan misil yang diarahkan ke wilayah sipil Israel. Tingkat keberhasilannya sering dilaporkan mencapai 90% atau lebih. Namun bagi warga Israel, setiap bunyi siren tetap berarti bahaya nyata. Mereka tahu Iron Dome bisa menahan serangan, tetapi tidak bisa menghentikan alarm yang membangunkan rasa takut. Inilah realitas yang terus berulang. Siren berbunyi, roket ditembak jatuh, dan Israel terus hidup di bawah bayang-bayang ancaman yang datang dari segala arah. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di tanah perjanjian, ada satu pemandangan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Langitnya yang biru indah bisa tiba-tiba berubah menjadi tegang, bukan karena awan mendung, tetapi karena suara yang begitu khas. Sirene panjang, meraung keras, menembus segala kesibukan, memaksa semua orang berhenti dan berlari mencari perlindungan. Suara itu tidak pandang waktu, siang atau malam, hari biasa atau hari raya. Ketika ia berbunyi, semua tahu satu hal: ancaman sedang datang. Waktu yang dimiliki rakyat Israel sangat singkat. Ada yang hanya punya 90 detik, ada yang hanya 30 detik, bahkan ada yang hanya punya 15 detik untuk menyelamatkan nyawa. Di saat-saat seperti itu, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Semua hanya punya satu tujuan: masuk ke tempat perlindungan sebelum terlambat. Dan di langit, mata manusia mungkin melihat sebuah pertunjukan teknologi yang luar biasa. Iron Dome. Sistem pertahanan udara ini bergerak cepat. Radar yang cermat menangkap setiap lintasan ancaman. Apakah itu roket dari Gaza, rudal dari Lebanon, atau drone yang terbang dari Yaman. Begitu ancaman itu terdeteksi, Iron Dome mengunci target, menghitung kecepatan, dan menembakkan rudal pencegat. Dalam hitungan detik, kilatan cahaya memecah angkasa, diikuti ledakan di udara. Ancaman itu hancur sebelum sempat menyentuh tanah perjanjian. Sejak pertama kali beroperasi, Iron Dome telah menyelamatkan ribuan nyawa. Tingkat keberhasilannya luar biasa, sering mencapai 90% atau lebih. Tetapi saudara-saudari, di balik semua kecanggihan itu, ada satu kebenaran yang dunia sering abaikan. Israel tidak pernah bertahan hanya karena teknologi. Israel bertahan karena Tuhan sendiri yang menjadi perisainya. Mazmur 121 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Iron Dome bisa menghitung lintasan rudal, tetapi hanya Tuhan yang menghitung lintasan hidup umatnya. Iron Dome bisa menembak jatuh serangan di udara, tetapi hanya Tuhan yang bisa membatalkan niat jahat musuh bahkan sebelum direncanakan. Setiap kali sirene itu berbunyi, itu adalah tanda bahwa ada bahaya di luar sana. Tetapi bagi orang yang mengerti cara Tuhan bekerja, sirene itu juga menjadi pengingat.
Jika Tuhan tidak mengizinkan, tidak ada satupun senjata yang bisa mengenai Israel. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil." Bayangkan, di langit ada roket yang melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Di bumi ada keluarga yang sedang makan malam, anak-anak yang sedang tertidur, orang-orang yang sedang bekerja. Tanpa Iron Dome, serangan itu akan menelan korban besar. Tetapi bahkan Iron Dome yang canggih itu, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada artinya. Sebab musuh Israel bukan hanya daging dan darah, tetapi kekuatan yang membenci janji Tuhan. Sejarah membuktikan sejak zaman Musa, Yosua, hingga zaman modern ini, Israel selalu dikepung dari segala sisi. Namun dari semua peperangan itu, ada satu pola yang sama. Ketika Tuhan berdiri di pihak mereka, musuh selalu gagal. Kadang-kadang Tuhan menggunakan badai, kadang menggunakan kebingungan di pihak lawan, kadang menggunakan tangan manusia, dan hari ini Tuhan bisa menggunakan teknologi seperti Iron Dome untuk melaksanakan perlindungannya. Siren itu berbunyi sebagai tanda bahaya, tetapi bagi orang yang percaya, itu juga adalah tanda bahwa penjaga Israel sedang bekerja. Tidak ada yang lebih cepat dari Iron Dome kecuali tangan Tuhan. Tidak ada yang lebih akurat dari radar buatan manusia kecuali mata Tuhan yang melihat dari kekekalan. Dan tidak ada perisai yang lebih kuat dari kasih setia Tuhan yang mengelilingi umatnya. Kadang dunia melihat siren dan berkata, Israel takut. Tetapi kebenarannya Israel waspada karena mereka tahu mereka hidup di tengah lingkaran ancaman. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap, dan siap berarti memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Rudal-rudal musuh mungkin terus ditembakkan. Ancaman mungkin tidak akan berhenti. Tetapi selama Tuhan masih menjadi penjaga Israel, tanah itu akan tetap berdiri. Selama siren masih berbunyi dan rakyat masih berlari ke tempat perlindungan, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup. Dan selama Iron Dome terus menangkis serangan di udara, itu adalah gambaran kecil dari perisai besar yang melindungi Israel. Perisai yang tidak pernah gagal, tidak pernah tidur, dan tidak pernah kalah. Saudara, dunia boleh memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi sejarah dan firman Tuhan sudah mencatat, bangsa yang memberkati Israel akan diberkati, dan bangsa yang mengutuk Israel akan menuai kutuk. Semua senjata yang ditempa untuk menghancurkan Israel akan gugur di udara, karena ada Tuhan yang berkata, "Tanah ini adalah milikku dan umatku akan tinggal di dalamnya." Jadi setiap kali siren itu berbunyi di Israel, ingatlah, itu bukan sekadar alarm perang. Itu adalah bunyi yang mengingatkan dunia bahwa Tuhan masih memegang janjinya. Dan setiap kali Iron Dome menembak jatuh rudal musuh, ingatlah, itu hanyalah bayangan kecil dari kuasa Tuhan yang sanggup menghancurkan semua rencana jahat terhadap umatnya. Penjaga Israel tidak pernah lengah, perisai Israel tidak pernah retak, dan kasih setianya tidak pernah pudar. Itulah sebabnya Israel masih ada hari ini, dan itulah sebabnya tidak ada rudal, tidak ada roket, tidak ada musuh yang bisa menghapuskan nama Israel dari muka bumi selama Tuhan masih menjadi Allah mereka. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba,
kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bayangkan malam itu di Israel. Langit yang biasanya tenang, bertabur bintang, tiba-tiba dipenuhi suara yang membuat jantung berdegup kencang. Siren panjang yang memecah kesunyian. Suara itu bukan sekadar bunyi, tapi panggilan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Semua orang tahu, ketika sirene itu berbunyi, tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada kesempatan untuk bertanya-tanya apakah ancamannya nyata atau tidak. Setiap detik berarti hidup atau mati. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem, maupun di desa-desa yang jauh di utara dan selatan, siren itu memaksa semua aktivitas berhenti. Pasar yang ramai seketika menjadi sunyi, jalanan yang padat kendaraan tiba-tiba kosong. Sekolah-sekolah, rumah-rumah, dan bahkan rumah sakit punya protokol yang sama, semua menuju perlindungan. Itulah realitas hidup di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi juga tanah yang selalu menjadi sasaran kebencian bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan di langit, Iron Dome mulai bekerja. Dari tanah, mata manusia melihat kilatan api yang melesat cepat ke angkasa. Itu adalah rudal pencegat yang dikirim untuk menghancurkan ancaman yang datang dari arah musuh. Dari Gaza, roket ditembakkan dengan niat membunuh. Dari Lebanon, rudal jarak jauh diarahkan ke pusat kota. Dari Yaman, drone bermuatan peledak dikirim untuk menebar maut. Tetapi semua itu tidak pernah mencapai sasaran karena ada sistem yang siaga. Selalu siap, selalu waspada. Namun di balik kecanggihan Iron Dome, ada tangan yang jauh lebih kuat yang mengatur segalanya, tangan Tuhan. Tanpa restunya, tidak ada satupun roket yang bisa jatuh di tanah Israel. Tanpa perintahnya, tidak ada satupun rudal yang bisa menembus pertahanan itu. Iron Dome hanyalah alat, tetapi perlindungan sejati datang dari Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Itulah sebabnya Israel masih berdiri hingga hari ini, walau dunia berulang kali mencoba menjatuhkannya. Ada hal yang menakjubkan dari sirene itu. Bagi musuh, itu adalah tanda bahwa serangan sedang diluncurkan. Tetapi bagi Israel, itu juga menjadi pengingat bahwa ada waktu yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan diri. Waktu itu mungkin hanya 15 detik, mungkin 30 atau 90 detik. Tapi setiap detik adalah anugerah. Begitu pula dalam hidup, seringkali Tuhan memberi kita peringatan sebelum bencana rohani atau fisik menimpa. Peringatan itu datang melalui suara hati, melalui firman, melalui kejadian-kejadian yang tidak kita mengerti. Israel tahu mereka tidak bisa mengabaikan sirene. Mengabaikan berarti memberi peluang bagi maut untuk menghampiri. Demikian juga Israel tahu mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka punya sejarah panjang tentang bagaimana Tuhan melindungi mereka. Dari laut yang terbelah di zaman Musa, dari tembok Yerikho yang runtuh di zaman Yosua, dari pasukan yang jauh lebih besar di zaman Daud, hingga perang-perang modern di abad ke-20 dan 21. Musuh-musuh Israel selalu punya satu tujuan, menghapus Israel dari peta dunia. Tetapi Tuhan sudah berfirman dalam Yeremia 31 ayat 35 dan 36, bahwa selama matahari, bulan, dan bintang masih ada di langit,
Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapannya. Itu berarti siren boleh berbunyi setiap hari, roket boleh ditembakkan setiap jam, tetapi janji Tuhan adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Iron Dome mungkin bisa ditembus secara teori, tetapi perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Rudal mungkin bisa lolos dari radar manusia, tetapi tidak ada satupun yang bisa lolos dari pengawasan Tuhan. Musuh mungkin punya rencana tersembunyi, tetapi Tuhan sudah tahu sejak awal dan membatalkannya sebelum dilaksanakan. Dan di balik setiap ledakan di langit, ada cerita yang tidak terlihat oleh kamera. Anak-anak yang kembali bermain karena selamat, keluarga yang bisa makan malam lagi bersama, dan seorang prajurit yang bisa pulang ke rumah. Semua itu karena Tuhan, penjaga Israel, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi ketika siren berbunyi di Israel, itu bukan hanya tanda bahaya, itu juga adalah tanda bahwa Tuhan masih memegang kendali. Ketika Iron Dome menembak jatuh roket musuh, itu adalah gambaran kecil dari kuasa Tuhan yang membatalkan semua senjata yang ditempa untuk menghancurkan Israel. Dan ketika tanah perjanjian itu tetap berdiri, hari demi hari, itu adalah bukti nyata bahwa firman Tuhan lebih kuat dari ancaman apapun di dunia ini. Israel masih berdiri bukan karena kekuatan tentaranya, bukan karena canggihnya teknologinya, tetapi karena Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub masih menjadi perisai mereka. Selama Tuhan menjadi penjaga Israel, tidak ada satupun rudal, tidak ada satupun roket, dan tidak ada satupun musuh yang dapat menghapus bangsa itu dari muka bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih,
jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.